kebun kawung Kang Haji Akbar nomor 5 hiji. Air pertama yang saya minum air Pasundan, Sunda. Saya gregetan sama orang Sunda, hapunten. Gregetan. Kenapa? Orang Sunda ini kena semboyan yang akhirnya seperti sekarang ini. Rata-rata orang Sunda semboyannya kalau apa-apa mangga dipayun. Jadi sampai sekarang yang di depan sah. Iya, mulai sekarang diganti, apalagi yang muda-muda ganti. Hapunten, ayeuna abdi anu dipayun. Begitu. Ya, mau begitu? Tuh, anu ngajawab tiluan. Kenapa itu berkaitan dengan kecintaan kepada apa? Kepada tanah air. Kepada apa? Saya bukan beda-bedain suku, enggak. Justru karena saya orang Sunda, saya kepengen orang Sunda maju. Ya, hadirin. Saya lanjutkan. Apa bedanya tahu dan kenal dengan nabinya? Kalau cuma tahu, besok yang punya teman orang kafir, yang punya teman bukan beragama Islam, silahkan tanya, tahu tidak siapa nabinya orang Islam? Mungkin 99,9% bisa menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lanjutin, kenal nggak? Tanya sama yang Kristen, tanya sama yang Hindu, tanya sama yang Buddha, kenal nggak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka pasti akan jawab, nggak kenal lah, bukan Nabi saya. Terus balikin ke diri kita. Kalau kita juga cuman tahu, nggak kenal juga sama nabinya, artinya apa bedanya kita sama mereka? Ya, benar. Makanya ini salah satu manfaat. Salah satu manfaat mau duduk mendengarkan, hadir. Kenapa? Ini salah satu manfaat. Insya Allah sepulang dari sini bertambah tahu kepada nabinya. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin sedikit menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW dari tekstur tubuhnya. Diawali dari itu dulu. Nanti yang lebih-lebihnya yang lain silahkan cerewet sama kiai. Sama kiai cerewet nggak? Suka cerewet nggak sama kiai? Nggak. Suka cerewet nggak sama ustad? Mulai besok cerewet. Mulai besok banyak nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apunten. Tolong kenalkan saya sama nabi saya. Jangan pengen kenalnya sama Sabian, yang lain-lain, siapa tuh ya? Hah? Ya, saya mulai sambil saya cerita, sambil dibayangkan. Oh, seperti itu nabi saya. Ya, saya mulai dari tinggi tubuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tinggi badannya, tidak tinggi, tidak pendek. Ukuran orang Arab, bukan ukuran orang Cisaat. Ukuran orang Arab, Nabi Muhammad SAW tidak tinggi, tidak pendek. Tapi subhanallah,
Rasulullah berjalan dengan siapapun sahabatnya terlihat lebih tinggi. Bayangkan tak? Oh gitunya. Kulit badan Nabi Muhammad SAW putih kemerah-merahan. Bayangkan. Oh. Rambut Nabi Muhammad SAW tidak keriting, tidak lurus, gelombang, ikal. Warnanya hitam, mengkilap, rapi, wangi. Ya. Coba dipraktekin. Coba saya pengen tahu rambutnya. Buka kopiahnya. Coba buka kopiahnya. Yang pakai kopiah buka nggak apa-apa, buka, coba buka. Buka. Semua buka, yang pakai kopiah buka. Ya Allah, disuruh buka kopiah nggak mau. Biarin, yang nggak mau saya nggak doain. Bener. Coba buka kopiahnya, buka. Udah dibuka. Semua udah dibuka. Udah. Nah, sekarang cium kopiahnya. Wangi apa-apa. Nabi Muhammad SAW rambutnya hitam, mengkilat, rapi, wangi. Sering terlihat rambut Nabi seakan-akan ada minyak yang akan menetes, saking mengkilapnya. Seumur hidup Nabi Muhammad SAW, uban Nabi hanya beberapa lembar. Rambut Nabi pernah panjang, pernah juga pendek. Pada umumnya rambut Nabi Muhammad SAW itu sebatas leher bawah. Kalaupun panjang, sebatas leher bawah, artinya sebahu. Ya, jadi kalau ada pemuda rambutnya gondrong sebahu, jangan terus. Enggak, itu insya Allah dia pengen nyontoh Nabi, cuman dijaga rapi, bersih, wangi. Mas gondrong, apok, kucel. Gak ada enak-enak yang dilihat. Ya, itu rambut Nabi. Mata Nabi Muhammad SAW tidak sipit, nggak juga belok, nggak. Biji matanya warnanya hitam. Wajah Nabi Muhammad SAW seindah-indah wajah manusia. Bayangin tuh. Ya Allah, Nabi saya begitu. Sampai pernah sahabat Nabi di malam hari begini pas bulan purnama, lagi sama Nabi, dia lihat wajah Nabi, dia lihat bulan, dia lihat wajah Nabi, dia lihat bulan. Terus akhirnya dia ucapkan, demi Allah, wajah Rasulullah SAW jauh lebih indah dibanding bulan purnama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ganteng Nabi Muhammad SAW, berwibawa, senyumnya sampai-sampai sahabat tidak mampu memandang wajah Nabi. Sedetik memandang, tunduk. Ya, kalau di sini bukan lagi memandang, Ustadz dipelototin, Kiai dipelototin. Ya hadirin, Nabi Muhammad SAW kalau jalan nggak buru-buru, cepat nggak, lambat nggak, tapi subhanallah
secepat apapun sahabatnya pengen ngelewatin Nabi, tetap Nabi yang di depan. Jadi seakan-akan tanahnya yang ngegulung. Kalau siang hari Rasulullah keluar dari rumah, maka sekumpulan awan mengikuti Nabi Muhammad kemana lewat. Rasulullah ke kanan, awan ke kanan. Rasulullah ke kiri, awan ke kiri. Sehingga sinar matahari tidak langsung menyentuh tubuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW kalau makan pakai 3 jari. Lain kungfu ya. Ya, jari jempol ini 3 jari. Sedikit makanan yang bisa diambil. Kalau orang Cidadap, Cisaat ya kampung non itu. Cidadap. Hah? Kalau pemuda Cidadap makannya pakai 7 jari. 5 ngambil nasi, 2 megang kerupuk. Nabi Muhammad SAW 3. Makannya sedikit, ngunyahnya banyak. Rasulullah SAW kalau ngunyah di dalam keterangan paling sedikit 30 kunyahan. Kalau pemuda Cidadap makannya banyak, ngunyahnya 3 kali. Sekali-kali praktekin. 3. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian hadirin, makan yang paling sehat makan cara Nabi. Siapa makan dengan kunyahan yang lama, maka dia lebih tahan lapar dan pencernaannya terbaik. Iya. Rasulullah SAW kalau tidur miring ke kanan, tangan kanan di bawah, telapaknya sering jadi bantal. Nih pemuda kalau tidur miring ke mana? Awas, awas. Ada satu gaya tidur yang paling disenengin iblis. Kalau ada yang tidur model begitu, sama iblis dilus-lus supaya nggak gerak-gerak modelnya. Mau tahu? Tidur gaya nangkup, alias tengkurap. Ada di sini yang gitu? Kalau ada yang begitu, temennya ngeliat, digeser supaya berubah posisi. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Geser. Ibu-ibu kalau punya anak tidur tengkurap, nangkup sama ibu, digeser sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Geser supaya miring. Ya. Tuh, jadi tahu, oh Nabi saya begitu. Kenapa Rasulullah SAW dikatakan bashar la kal bashar? Manusia seperti kita, makan, tidur, bekerja, nikah seperti kita, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Apa salah satunya? Keringat Nabi wangi. Makin berkeringat, makin wangi. Kalau pemuda-pemudi kampung Ciduduk, iya pandi dia Cidadap, aya deui Ciduduk.
Makin keringetan makin. Seminggu aja nggak mandi, masuk kandang kambing, kambing yang keluar. Kunaon tuh domba, aduh terkuat bib. Rasulullah beda, keringetnya wangi. Maka ada satu perempuan di zaman Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah suka mengumpulkan keringat Nabi dijadikan parfum. Rasulullah SAW kalau meludah, ludahnya hampir tidak pernah menyentuh tanah. Kumaha tuh Bib? Meludahnya ke atas? Enggak. Kalau Rasulullah mau meludah, sahabatnya rebutan nadahin. Tangannya rebutan sambil melihat wajah Nabi, berharap ludah Nabi sampai ke tangannya. Kalau ada yang dapat, digosok kemudian diusapkan ke seluruh badannya. Ya, nanti besok kalau kiai ngeludah tadahin. Itu bedanya, ya Allah. Pernah satu peristiwa Nabi Muhammad SAW dibekam, diambil darahnya. Selesai dibekam, Rasulullah menyeru salah satu sahabatnya, tolong simpan darahku ini, yang tidak boleh ada orang lain yang tahu, siapapun kecuali engkau. Siap. Keluar, mikir, gimana ya? Oh, taruh di rumah aja. Di rumah baru menaruh, mikir lagi. Kan nggak boleh ada yang tahu. Ntar gimana istri saya tahu, anak saya tahu? Hanya ke kebun. Mau ditaruh di kebun? Mau ditaruh di kebun? Mikir lagi. Ntar gimana kalau ada yang lewat? Tahu. Akhirnya Allah beri ilham. Itu darah Nabi diminum. Karena apa? Dia berpikir kalau di perutnya nggak ada yang melihat kecuali dia yang tahu. Balik ceritanya udah diminum, balik. Ya Rasulullah, sudah saya kerjakan. Yakin, kata Nabi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu engkau simpan di mana kecuali dirimu? Yakin ya Rasulullah. Di mana kau simpan darahku? Di dalam perutku ya Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian marah? Tidak. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan, mulai detik ini sampai nanti engkau tidak akan pernah terkena penyakit perut. Dan nanti api neraka tidak akan berani membakar perutmu. Ya. Tuh Nabi kita, bagaimana sahabat ke Nabi. Ya Allah, saya cerita begini supaya tahu, oh Nabi saya seperti itu. Masih banyak cerita yang lain tentang Nabi. Jadi nanti kalau sudah mulai tahu sosok Nabi, cari tahu tentang perjuangan Nabi. Cari tahu tentang sifat Nabi dalam ilmu tauhid. Cari tahu tentang sehingga tumbuh rasa di hati. Ya. Jadi nanti kalau lagi baca maulid, lagi kayak tadi nih, berdiri, beda. Kenapa? Ngerasa Nabi ada di depan, dekat. Emang bisa, Beb? Bisa, apalagi yang pemuda. Contoh nih, contoh ya. Saya sih nggak nuduh, cuman contoh. Ada pemuda di sini lagi naksir satu gadis, lagi demen sama tuh gadis, WA-WA-an.
Tahu-tahu si gadis ngechat, Assalamualaikum, Aa Damang, tulisannya begitu. Tapi karena pakai rasa, pakai cinta, ngebacanya jadi suara perempuan. Assalamualaikum, Aa Damang. Bener gak gitu? Sama yang perempuan juga. Yang gadis lagi seneng sama satu pria. Pemuda idaman. Pemuda ini ngechat. Itu subhanallah di WA suaranya jadi pemuda itu. Assalamualaikum Neng. Nuju di mana? Jadi laki. Bener Neng. Halo. Kasian nggak jawab. Artinya apa? Pakai rasa. Itu kalau cecetan. Kadang-kadang nih pemuda naksir satu gadis. Lewat depan rumahnya deg-degan. Padahal belum tentu tuh gadis ada di dalam rumah itu. Udah salah tingkah sendiri. Jalan kaki mau lewat depan rumahnya. Oh benerin baju. Terus jalannya di bagus. Nah kalau sudah ada rasa ke nabinya, nanti kalau mahlul qiyam beda. Kenapa? Berdiri kayak tadi. Itu kalau dalam pembacaan marhaba itu menyambut Nabi Muhammad SAW. Beda kalau yang pakai rasa. Saya contohin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, wahai cintaku, salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban, marhaban, ya nurul aini. Marhaban, marhaban, jadal Husaini. Jelas kalimatnya. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Marhaba ya Rasulullah, wahai cahaya mataku. Marhaban, ahlan ya Rasulullah, kakek Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Jelas. Apalagi kalau dilanjut, Tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina. Ini kenapa dibawain begini? Ini mencontoh masyarakat Madinah saking kangen rindu sama Nabi. Dari kejauhan Nabi datang, di atas ontanya masih jauh karena udah kangen pengen ketemu Nabi. Maka mereka mengucapkan itu, Tola'al badru alaina. Iya. Sementara banyak dari umat Islam baru baca marhaba berdiri, ada yang begini, ada yang sender, ada yang mukanya dilihat nggak enak, ada yang pakai komen, aduh lila teh. Bayangin nyambut Nabi umatnya, terus ngaku cinta itu sama Nabi, terus ngaku kenal sama Nabi, terus ngaku hormat sama Nabi, ngaku akhlak wa adab sama Nabi, ngaku minta syafaat Nabi. Di dunia aja gak butuh sama Nabi, di dunia aja gak hormat sama Nabi, di dunia aja gak mau kenal sama Nabi. Ya, makanya kenali nabinya. Nanti kita praktekin ya. Nanti kita praktekin baca ya Nabi salam alaika. Hati pikiran ya Rasulullah, Nabi dekat sama saya ini. Emang kelihatan Bib? Ya Allah, orang kalau udah cinta dohir hilang.
Orang kalau lagi jatuh cinta, fisik, jasad nggak butuh. Contoh, telak, contoh, nyata, fakta, berlaku untuk semua. Saya mau nanya, cinta nggak sama duit? Nggak apa-apa lah, jawabnya dalam hati aja. Nanti pulang ke rumah mikir, cinta katanya. Bu, cinta nggak bu sama duit? Mendingan jujur. Kenapa kok saya katakan ini rata-rata cinta sama duit? Kalau dikasih duit sama siapapun girang sampai lupa. Ada nggak yang pernah mikir ibu-ibu dikasih duit sama suaminya? Ya Allah, suamiku makasih kamu ngasih kertas. Anaknya dikasih duit sama orang tuanya. Iya Jang, nih buat beli pulsa, nih buat jajan. Nun bapak, wah gila. Ada nggak yang mikir, aduh bapak merek kertas deh. Artinya apa? Kertasnya hilang. Gak ada kan di sini yang mikir dikasih duit terus mikir, oh dikasih kertas saya. Gak ada kan? Artinya kertasnya hilang kan? Hilang. Kenapa hilang? Karena yang ada di kepala nilai dari kertas itu, yang ada di kepala kecintaan kepada kertas itu, yang ada di kepala manfaat dari kertas itu, dohirnya hilang. Nah sekarang dibalik, karena cinta saya hadirkan dohirnya. Makanya ketika nyambut, ya Nabi salam alaika, dekat Nabi. Marhaban marhaban ya nurul aini. Nabi dengar, dekat. Kenapa? Dibalik. Kalau tadi karena cinta dohirnya hilang, dibalik sabab cinta dohirnya hadir. Paham? Paham apa ngahuleng? Paham. Gimana Bib? Dohirnya hadir gimana? Kan tadi saya contohin. Baca WA, Assalamualaikum, ada mang. Kemana itu suara kok bisa muncul? Suara si gadis jelas kedengeran di telinga kita lagi baca. Artinya apa? Kita hadirkan suara gadis itu di telinga kita karena kita membaca, sabab kita cinta sama dia. Paham? Kalau ke gadis bisa, kok ke nabinya nggak bisa? Berarti kalau ke gadis cinta, ke nabinya, wallahu a'lam. Ya, makanya hadirin hadirat rahimakumullah, kenali nabinya. Saya serem, tapi harus saya sampaikan. Kenapa? Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, nanti ketika di padang mahsyar, ketika umatku membutuhkan syafaatku, aku memanggil umatku, akan ku beri syafaat. Ada sebagian dari umatku menjawab, siapa engkau? Sok-sokan mau nolong. Sampai sahabat kaget, ya Rasulullah, ada umatmu yang seperti itu? Ada. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang ketika hidup di dunia tidak mau mengenal aku, sehingga nanti pada saat di padang mahsyar, di yaumil hisab, di saat susah, sedih, menderita, mereka juga tidak mengenal aku. Serem nggak? Serem nggak Pak? Padahal kita sering kalau baca qasidah, isfa lana 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 ya habibana
isfa' lana. Cak malaikat teka hati. Isfa' lana kenal tuh. Makanya wahai para pemuda, wahai yang hadir di sini, wahai para kiai, wahai para ustadz, kenapa perintah sholawat berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saha anu dititah sholawat nyaeta anu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunaon teu ya ayyuhal muslimun. Mikir. Nggak main-main sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru tuh perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan hai orang Islam. Berarti baca sholawat nggak main-main. Yang disuruh yang mukmin. Jadi Bib, gimana nih Bib? Saya masih belum jelas nih. Saya udah masuk mukmin apa belum? Ya nggak apa-apalah, anggap belajar baca sholawat. Ya, ini sekalian, saya lanjutkan. Ya kunaon tegang ya. Jangan tegang. Ini kan lagi dikasih tahu. Saya lanjutkan karena ini sudah malam. Saya percepat sedikit. Pada saat peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW melihat keagungan Allah Ta'ala, mengucapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabi memuji kepada Allah Ta'ala untuk seluruh pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mendengar itu nggak egois. Saya mau nanya, Nabi Mi'raj itu sendirian apa bareng-bareng? Sendirian. Halo? Iya kumaha ieu teh? Udang. Nabi Muhammad SAW Mi'raj sendirian apa bareng-bareng? Sendirian, malaikat Jibril aja nggak boleh. Di Sidratul Muntaha maksud saya nih, sendirian. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan ada pada kami dan atas hamba-hambanya yang soleh. Nabi menjawab kami, jamak, ditambah lagi telak, dan hamba-hambanya yang soleh. Padahal Nabi lagi sendirian, apalagi sama hamba-hambanya yang soleh. Enggak sendirian. Kenapa? Nabi tidak mau egois. Umatnya diajak supaya selamat. Ya, mudah-mudahan di kampung ini bapak ibunya nggak egois.
Di dia ayah bu minggonan? Nggak ada? Ada. Kok yang jawab yang laki? Saya nanya ibu-ibunya, bu ada nggak minggonan bu? Ada. Hari apa bu? Sabtu. Pagi apa siang apa sore? Pagi. Saya mau nanya bu, ibu rajin minggonan? Alhamdulillah. Ibu kalau minggonan, ibu paksa nggak anak gadisnya ibu supaya ikut? Makanya rata-rata yang minggonan ibu-ibu yang hadir STW alias setengah tua. Bapak-bapak ada minggonannya nggak? Hari apa pak? Sabtu juga. Saya mau nanya pak, bapak paksa nggak ke anak laki bapak, remaja bapak, paksa hadir minggonan? Artinya apa? Bapak pengen selamat sendiri. Artinya apa? Ibu pengen selamat sendiri. Anak remajanya, putra maupun putri, dibiarkan celaka. Terus ngaku gitu, ngaku cinta gitu sama anak. Susah Beb, anak saya udah saya ajak. Lah, kan bapak imamnya. Bu, halo ibu. Nah, nih sekarang saya kasih cerita untuk pemuda-pemudinya. Supaya apa? Ingat, orang tua di atas kepala. Surga nerakanya kalian ada di orang tua. Saya cerita karena ini saya girang banyak pemuda dan pemudi di sini. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda dibilang mati enggak, hidup enggak. Kalau bahasa kitabnya dia dalam keadaan nazak. Kalau bahasa umumnya dikatakan sakaratul maut. Mati enggak, hidup enggak. Orang kampung udah bingung semua. Ini digimanain ini pemuda. Akhirnya diusulkan, kita tanya saja sama Nabi. Datang mereka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada pemuda sudah lama berhari-hari ya Rasulullah. Mati enggak, hidup enggak. Dibilang hidup sudah kayak orang mati, dibilang mati masih napas. Apa pertanyaan Rasulullah? Adakah dia punya orang tua? Dijawab, ada ya Rasulullah. Ibunya. Panggil ibunya. Dipanggil ibunya. Datang menghadap ke Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah kemudian bertanya, wahai ibu, anakmu dalam keadaan, kah dia punya salah kepadamu? Ibunya menjerit, ya Rasulullah, benar, anakku menyakiti hatiku, aku tidak ridho kepadanya. Lalu Rasulullah mengatakan, maukah engkau memaafkan anakmu? Tidak ya Rasulullah, sakit hatiku ya Rasulullah, dia sering menentang kepadaku. Apa yang dikatakan Nabi selanjutnya? Diulang 3 kali, tetap ibunya mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak akan memaafkan anakku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, baik. Sahabatnya diperintahkan, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Aku akan bakar pemuda itu. Karena kalau tidak dibakar, dia akan terus dalam keadaan seperti ini. Karena ibunya tidak mau memaafkan. Singkat cerita, dikumpulkan kayu bakar, ditumpuk tinggi. Ditanya lagi ibunya, wahai ibu, sebentar lagi anakmu akan ditaruh di atas kayu bakar. Maukah engkau memaafkan? Tidak ya Rasulullah, anakku sering menyakiti hatiku. Baik, coba itu pemuda taruh di atas kayu. Ditaruh, terlentang di atas kayu. Kemudian Rasulullah memerintahkan, nyalakan api dari bawah. Tinggi segini kurang lebih. Nyala.
Api dari bawah mulai nyala, membesar, mendekati kepada pemuda ini. Ditanya lagi ibunya, wahai ibu, yang terakhir kali aku bertanya, maukah kau memaafkan anakmu? Ibu ini melihat anaknya di atas tumpukan kayu, di bawahnya api menyala. Ibunya menangis. Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat anakku akan engkau bakar. Sejahat-jahatnya anakku, dia tetap anakku. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Begitu ibunya mengatakan memaafkan, Rasulullah perintahkan padamkan api. Begitu apinya dipadamkan, ini anak kemudian mengucapkan kalimat tauhid dan dia meninggal. Apa artinya? Hati-hati wahai kalian anak muda, kalian yang masih punya orang tua. Hati-hati, hormati, taati bapak dan ibu. Kalau berasa sering menyakiti ibu, sering menyakiti bapak, malam ini kalau masih ada, masih hidup, dalam artian masih melek, segera minta maaf. Kalau orang tua sudah tidur, tunggu besok pagi-pagi kalian cium kaki orang tua, minta maaf, minta ridhonya. Dan ibu dan bapak, ingat ibu, jangan pernah ada sedikit pun rasa sakit hati kepada anak, karena itu neraka bagi anak. Ibu, apalagi ibu nyumpahin, marah nih ke anak. Biarin aja, memang dasar ini anak tolol memang. Biarin aja, celaka ntar dia. Sumpahan ibu mustajab doa. Ya Bu, nanti ibu pulang ke rumah, malam ini boleh, besok boleh ibu sholat 2 rakaat, taubat, kemudian ibu ucapkan, ya Allah, saya cabut semua ucapan yang buruk tentang anak saya yang keluar dari mulut saya cabut ya Allah. Mau Bu? Mau Bu? Kemana ibu-ibunya kayaknya? Mau Bu? Ini yang mana anak muda nih? Mau cium kaki orang tua minta maaf? Mau. Hati-hati, surga neraka kalian di atas telapak orang tua. Makanya dikatakan telapak kaki ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Ibu taruh di atas kepala, bapak taruh di atas kepala. Itu maksudnya ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mulai malam ini saya sedikit ajarkan akhlak wa adab. Saya mau nanya sama bapak-bapaknya, Pak, terakhir kapan Pak dicium tangan bapak sama istri bapak dengan perasaan? Kapan Pak istri bapak nyium tangan bapak dengan cinta? Banana, berarti ibunya nyium tangan bapaknya setahun sekali pakai perasaan. Sedihnya, eta pamajikan model naon gitu. Bu, saya kasih bekal ya Bu. Siapa istri mencium tangan suami dengan perasaan, dengan cara yang benar, sebelum lepas tangan keduanya, Allah ampuni dosa keduanya. Ya Bu, anak-anak nih, cium tangan orang tua, cium tangan guru, caranya yang benar. Kenapa? Saya perhatikan di Sukabumi ini ada 4 model cium tangan. Cium tangan yang pertama kayak orang jijik.
Berhenti aja di sini nih. Dikasih jarak. Itu sedikit. Ada yang lebih banyak. Cium tangan, salah alamat. Kemana? Ke jidat. Ada lagi cium tangan kayak orang mabok. Kemana? Ke pipi. Ada lagi yang terakhir cium tangan penipu. Udah deket, dipelintir, tangannya sendiri yang dicium. Ya. Mau tahu cium tangan yang benar? Saya ajarin, jangan ada suara, sebab ini kaitannya dengan suara. Tenang. Nih cium tangan, umpama nih tangan suami atau tangan bapak ibu. Kedengeran nggak? Ya Bu, pagi sama malam Bu, ibu cium tangan suami pagi, insya Allah dosa malam Allah ampuni. Ibu cium tangan suami malam, dosa dari pagi sampai malam suami istri Allah ampuni. Ibu cium tangan suami, terus ibu ngomong, Pak minta ridhonya. Mau Bu? Nah, diampuni dosa ya Allah. Cium tangan kayak gengsi. Bukan gengsi sih Beb, saya mau. Cuman suami saya itu tangannya suka bau peda. Bau rokok. Nggak apa-apa Bu. Ibu pagi cium ngomong minta ridhonya. Malam cium. Besok suaminya tahu. Wah ini besok saya mau dicium lagi sama istri saya nih. Dia cuci tangannya. Tapi Beb, saya mau sih mau Beb. Cuman suami saya ini, ya Allah Beb, disuruh sholat aja kadang nggak mau. Ngaji tara. Bu, justru ibu berbuat ini, lama-lama hati suami bakal malu. Saya kasih contoh Bu, suami ibu malas ibadah. Pagi ibu cium tangan, ibu pakai mukena. Pak minta ridhonya. Ini kepukul Bu hati suami. Ya Allah, saya belang bentong ahli maksiat. Ini istri saya minta ridho saya. Malam mau tidur, suami ibu datang lagi. Pak minta ridhonya. Nanti ibu lihat bagaimana perubahan suami. Anak-anak awas yang masih punya orang tua. Mau berangkat sekolah, mau kemana pagi, cari ibu, cium tangannya, ibu minta ridhonya. Selesai itu ke bapak, Pak minta ridhonya. Lalu kalau yang diminta ridho bagaimana? Suami dan orang tua. Pak, begitu istri nyium tangan bapak, mengucapkan minta ridho bapak, maka usap kepala istri. Sambil bapak baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah Bu. Anak minta ridho, ibunya pegang kepala anaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah anakku. Bapaknya juga demikian. Ya, Dek, ini yang pemuda-pemudi. Kapan terakhir nyium tangan orang tua pakai perasaan? Dengerin ya yang muda-muda, nggak ada kalian kalau nggak ada bapak ibu. Ya, jangan mimpi bisa membalas kebaikan orang tua sebesar apapun yang kalian lakukan. Karena apapun yang kalian dapat, jasa orang tua membiarkan kalian hidup. Maksudnya Beb, waktu bayi kalau ibu nggak nyusui, paeh, mati. Kalau bapak nggak ngasih makan, jadi kalian dapat nikmatnya.
bisa apa, bisa apa. Saham orang tua di sini. Ya, mulai malam ini dan seterusnya ingat, cium tangan orang tua, cium bapak, cium tangan ibu, sambil minta ridhonya. Yang mondok pesantren sama, cium tangan gurunya, ucapkan minta ridhonya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum bubar, akhlak wa adab yang kedua. Siapa-siapa diberi minum hatta 1 tetes, diberi makanan hatta secuil sedikit, apalagi diberi sesuatu yang manfaat, tidak mendoakan yang memberi, maka yang masuk mayanfa, tidak manfaat. Doanya bagaimana? Saya praktekkan, nanti ditiru. Besok dikasih orang apa, sama ucapkan itu. Ya, nanti diamini bareng-bareng. Ya Allah, ya Rabb, muliakan ya Allah siapapun mereka ya Allah yang malam ini di tempat ini memberi kami minum, memberi kami makan, memberi kami sesuatu yang manfaat. Muliakan mereka ya Allah. Allahumma amin. Amin. Nanti yang ngerasa nih, yang ngerasa, oh acara ini saya nyumbang 1 botol, kan nggak tahu nih botol ini diminum siapa. Yang ngerasa nyumbang, yang ngerasa capek, yang ngerasa ikut di acara ini, jawab wa antum kadalik, atau pakai bahasa Indonesianya, sama-sama. Mudah-mudahan kalian dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, itu akhlak wa adab. Jadi besok ibu kalau nenangga ke tetangga dikasih air teh 1/2 cangkir, udah ngobrol kesana kesini, mau pulang, ya Allah ya Rabb, muliakan dia ya Allah yang telah memberi saya minum 1/2 cangkir teh. Apalagi dikasih suami bu, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, muliakan dia ya Allah, suamiku yang telah memberi aku nafkah. Anak sama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Tuhan, terima kasih kepada Habib Mustafa yang telah menyampaikan dakwah Islamnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka acara ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.